Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya harap keadaan kita semua baik-baik saja. Hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita mulai dengan doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang sudah kami lalui ya Bapak, hingga kami bisa ada di tempat ini. Tuhan, biarlah ibadah hari ini ya Bapak Kau yang pimpin Tuhan. Holy Spirit, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang pimpin kami, biarlah apa yang kami persembahkan hari ini menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Semua Bapa kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau yang berkuasa atas kami Tuhan. Amin. Yes, God.
Sungguh kau ajaib ya Bapa.
Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Bapa kuasa-Mu terus mau mengalir ya Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau yang urapi Tuhan mulut bibirnya ya Bapa. Biarlah apa yang dia sampaikan Tuhan dari hati-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan semua sisa acara hari ini Tuhan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan kita masih ada di masa-masa pandemi. Harapan kita saudara supaya Tuhan mencurahkan anugerah-Nya bagi setiap kita dan bagi seluruh bangsa di seluruh negara kita dan bangsa kita juga saudara. Jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan saudara. Jika tidak diperlukan saudara boleh ada di rumah, bekerja dari rumah. Dan juga saudara kita perlu mengambil bagian di dalam kegiatan vaksinasi saudara. Bagi saudara yang belum, usahakan untuk mendapatkan itu dan kita berdoa supaya lewat vaksin ini Tuhan boleh bekerja menolong setiap saya dan saudara. Selalu naikkan doa untuk tenaga kesehatan, para pejabat dan mereka-mereka yang terlibat untuk menangani pandemi ini. Dan kita percaya anugerah Tuhan berlimpah atas bangsa kita. Amin, saudara. Saudara siap, saudara siapkan catatan, saudara beri waktu yang terbaik, siap secara fisik dan mental juga untuk kita sama-sama tenggelam dalam firman Tuhan. Dan saya percaya kebenaran yang kita ketahui itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Bahkan saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, bukan hanya sebagai saudara saja yang bersama-sama mendengar dan juga belajar firman, tapi bagi kami yang menyampaikan itu pun juga mengerjakan hal-hal baik di dalam kehidupan setiap pengkhotbah. Saudara, saya memberi judul yaitu merdeka dalam kesulitan. Embrace difficulties, memahami dan memeluk kesulitan. Ya, dan kita akan belajar dari satu kisah tentang duri dalam daging. Mungkin saudara akan terkejut waktu membaca atau melihat, mendengar judulnya. Bagaimana bisa kita merdeka di dalam kesulitan? Kita ada di bulan Agustus, bulan ulang tahun, bulan merayakan kemerdekaan bagi bangsa kita Indonesia. Kita tetap berdoa juga bagi bangsa kita supaya Tuhan mempermuliakan, Tuhan menolong bangsa kita saudara. Dan dimanapun saudara berada, di kota manapun saudara beribadah bersama-sama. Nah, bagaimana bisa kita merdeka di dalam kesulitan? Mari kita buka dalam 2 Korintus 12. Kita baca ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Satu kali saudara, ini adalah tulisan dari Rasul Paulus, rasul yang besar sekali dan luar biasa. Dia yang mempengaruhi kegerakan rohani di zaman perjanjian baru. Di ayat 7, dan supaya aku, jadi aku di sini adalah Rasul Paulus, jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan-kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku Paulus bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, dalam terjemahan The Message saudara, itu ada bagian-bagian yang sangat indah. Mari saudara kita lihat. Because of the extravagance of those revelation. Jadi karena begitu hebatnya pewahyuan, sehingga aku, ya, supaya tidak besar kepala, kata Paulus, aku diberi anugerah. Paulus pakai kata anugerah, yaitu kelemahan, kesulitan, handicap, untuk menjaga supaya aku selalu sadar akan keterbatasanku. Iblis mengerjakan hal terbaik untuk menjatuhkan, tetapi sesungguhnya dia tidak bisa, ya. Sesungguhnya iblis itu mau menjatuhkan Rasul Paulus. Dan ketika aku Rasul Paulus ada di dalam perlindungan Tuhan, maka tidak ada keberhasilan dari pekerjaan iblis. Ayat yang ke-8, pada awalnya aku yaitu Paulus tidak menganggap kelemahan, kesulitan, rasa sakit itu menjadi sebuah anugerah.
Dan aku Paulus bermohon, tadi dikatakan 3 kali saudara, untuk Tuhan tuh melalukan, Tuhan mengambil itu. Ayat yang ke-9 ini bagus banget dalam terjemahan yang lain saudara. Dan kemudian Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu. Itulah yang kau butuhkan Paulus. Kekuatanku datang di dalam kelemahan justru. Waktu aku mendengar itu, aku berbahagia bahwa itu terjadi, kelemahan itu bisa terjadi. Ini bagian ini, kalimat ini bagus sekali. I quit focusing on the handicap and began appreciating the gift. Rasul Paulus mengambil keputusan untuk berhenti fokus kepada kelemahan, kepada tantangan dan kesulitan, dan memulai menghargai anugerah itu. It was a case of Christ strength moving in on my weakness. Justru dalam kelemahan, kekuatan Tuhan boleh berjalan. Saudara, di peta di depan saudara itu adalah gambaran dari wilayah perjalanan Paulus. Dari ada beberapa perjalanan saudara. Mari kita sama-sama melihat betapa besarnya, betapa luar biasanya siapa sih Rasul Paulus ini gitu saudara. Ya, dia kalau saudara lihat ada garis berwarna-warni itu saudara, ada perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga. Dan perjalanan kemudian melintasi benua, dia mempengaruhi benua Eropa dengan penginjilannya, kabar tentang Kristus yang sesungguhnya. Dan saya percaya oleh sebab itu pekerjaan Injil sampai kepada kita di Indonesia, di daerah Asia. Nah saudara, bagaimana bisa orang yang begitu hebat kemudian ditangkap oleh Tuhan dan bisa mengatakan bahwa di dalam kelemahanku justru aku kuat. Merdeka justru di dalam kesulitan. Nah saudara, di daerah Timur Tengah, kami oleh anugerah Tuhan sempat pergi ke Israel, dan memang daerah itu sering atau tumbuh saudara satu semak-semak yang durinya itu banyak saudara. Jadi durinya itu panjang-panjang gitu, sekitar 5 cm sampai 5 sampai 7 cm dan besar-besar. Duri inilah juga yang dirangkai saudara untuk mahkota duri dari Yesus. Jadi itu ketancapannya akan jauh lebih dalam. Nah ini kita anggap mungkin duri ini bisa saja, tetapi dalam beberapa penafsiran dan sejarah membuktikan bukan duri dari tanaman semak ini saudara yang dimaksud saudara. Ya, bukan duri seperti itu. Nah saudara, kilas balik dari kehidupan 12 rasul, 12 murid Yesus saudara ada di depan saudara. Mereka tidak ada yang hidupnya mudah. Saya tidak katakan bahwa kita identik, kekristenan itu identik dengan penderitaan, aniaya. Pokoknya semua itu kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan. Tetapi memang 12 rasul, 12 murid itu. Andreas, beliau meninggal karena disalib. Bartolomeus disiksa dan disalibkan. Yakobus son of Alphaeus dilempari batu sampai mati. Yohanes disingkirkan saudara, mengalami kesendirian, tetapi justru di situ dia melihat surga. Dan seterusnya, Matias dilempari batu sampai mati. Ada Yudas yang bukan Yudas Iskariot saudara, dilempari batu juga sampai mati. Ya, ini adalah sumber dari saya ambil dari Book of Martyrs. Jadi ada kehidupan yang tidak mudah, tetapi justru dari ketidakmudahan, kelemahan, embracing the difficulties ini, justru kuasa dan kekuatan Tuhan itu terjadi. Saudara, apa sih yang duri yang dari sejarah dan juga penafsiran yang Rasul Paulus alami? Yang pertama diduga itu kemungkinan besar adalah epilepsi atau ayan zaman sekarang, ya, epilepsi, ayan atau malaria. Saudara, kalau saudara lihat gambar di depan, otak dari orang yang normal, orang yang tidak mengidap epilepsi ayan itu berbeda dengan otak dari orang-orang yang mengidap epilepsi atau ayan. Dan zaman itu saudara, salah satu budaya menganggap bahwa orang-orang yang epilepsi itu dikuasai atau kena kutuk, kena tulah dari roh jahat. Bayangkan kalau sampai Paulus itu mengalami itu. Atau dianggap juga waktu itu karena Rasul Paulus banyak traveling, banyak bepergian, ditafsirkan itu bisa terkena malaria. Beda, sudah dulu nggak ada obatnya, dan orang-orang yang kena malaria itu luar biasa, panas tinggi, sakit kepala, dan itu bisa muncul berulang-ulang, batuk kering, hampir mirip dengan virus yang melanda kita hari ini. Dan oleh sebab itu beberapa obat dari malaria mungkin dipakai hari ini, tapi waktu itu kan belum ada obat, jadi itu penderitaan yang luar biasa. Mari kita baca di dalam Galatia 4 ayat 13, Paulus menuliskan tentang pergumulannya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku.
Di terjemahannya dikatakan kata sakit itu sebuah siksaan penyakit yang luar biasa di tubuhku. Ayat 14. Perhatikan, mari kita baca, lihat ini saudara, ini luar biasa. Sungguh pun demikian, ya, jemaat di Galatia itu Paulus katakan begini. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Perhatikan, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jemaat di Galatia menyambut seorang hamba Tuhan yang kelihatannya hidupnya penuh dengan kesulitan dan penderitaan dengan cara yang sungguh-sungguh menghormati, menghargai, dan bahkan dari kehidupan hamba Tuhan yang dianggap sangat menderita, mungkin tidak hebat, tidak spektakuler, banyak mujizat, banyak tulisan-tulisan hikmat yang dikerjakan. Nah, saudara, jemaat yang saya kasihi atau siapapun saudara yang bersama-sama dengan beribadah, mari kita belajar seperti jemaat Galatia. Ini keluar sedikit dari konteks, menghargai seorang hamba Tuhan, melihat pelayanan seorang hamba Tuhan bukan berdasarkan apa yang mata jasmani, saudara, tapi ada kekuatan kuasa yang Tuhan sertai bagi seorang hamba Tuhan. Mungkin itu gembala saudara, mungkin hamba Tuhan yang sedang memuridkan atau membangun kehidupan saudara. Belajar seperti jemaat Galatia. Mereka tidak melihat kelemahan Paulus, tapi mereka melihat kuasa yang Tuhan kerjakan lewat pelayanannya. Yang kedua, penafsirannya itu adalah penyakit mata yang akut. Galatia 4 ayat 15, saudara, betapa bahagianya kamu pada waktu itu dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Jadi tafsirannya ada masalah berat sekali di mata dari Paulus, sehingga sampai dikatakan kalau karena mereka mengasihi Paulus, pasti kamu pengen tuh kasih matamu supaya saya bisa sehat. Galatia 6 ayat 11 lebih menjelaskan keadaannya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi ada penyakit atau masalah yang akut di mata dari Rasul Paulus, yang notabene rasul yang hebat, rasul yang disertai Tuhan. Bahkan dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Yang ketiga, duri dalam daging, ini maksud Paulus menurut tafsiran dan sejarah adalah orang atau musuh yang terus-menerus menyulitkan. Ya, mari kita baca di Bilangan 33 ayat 55. Ini adalah tulisan atau ayat pada waktu bangsa Israel ada di tanah perjanjian, perjuangan peperangan selama mereka mau masuk atau mereka ada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di tanah yang tempat di mana Tuhan menjanjikan susu dan madu, kelimpahan. Tapi apa yang terjadi? Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka, bangsa-bangsa asing itu, akan menjadi seperti selumbar di matamu, penghalang di matamu, yang ganggu matamu gitu loh. Dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Jadi ada musuh-musuh yang dibiarkan ada di tanah perjanjian untuk maksud-maksud mulia bagi bangsa Israel waktu itu. Nah, mari kita melangkah ke Galatia lagi, Galatia 1 ayat 13 nih, Paulus lagi yang mengatakan, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Kita tahu bahwa Paulus adalah kaum Sanhedrin, murid dari Gamaliel, dan dia sangat hebat, sangat jenius. Dikatakan selanjutnya, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Begitu banyak orang yang gak suka karena pernah mengalami aniaya dan kesulitan dari Rasul Paulus di masa yang lalu. Jadi saudara, penafsiran dan juga sejarah mempertimbangkan bahwa duri dalam daging yang ketiga itu adalah orang-orang atau musuh-musuh yang terus-menerus diizinkan dan ada dalam kehidupan Paulus yang menyulitkan. Mari kita renungkan, saudara, saya mau katakan seperti ini. Jadi saudara, duri dalam daging atau utusan iblis, dan kemudian Paulus menggantinya itu menjadi sebuah anugerah, a gift, hadiah kalau terjemahan langsungnya, saudara. Duri dalam daging itu adalah hadiah. Paulus menulis seperti itu. Apa yang saya mau katakan kesimpulannya, saudara? Jadi duri dalam daging yaitu suatu kelemahan, kesulitan yang bukan karena dosa mungkin. Jadi suatu kelemahan fisik atau non fisik, atau orang lain, orang-orang di sekitar kita dalam kehidupan kita yang tentunya bukan orang yang jauh, saudara. Atau sebuah keadaan, kelemahan,
kesulitan, suatu keadaan yang harus saya dan saudara hadapi dan kita tidak bisa menghindarinya. Kalimat terakhir ini mungkin agak menghentak saudara dan saya pun juga. Bahkan bisa saja itu seumur hidup saya dan saudara. Kita harus menghadapi suatu kelemahan baik fisik atau non fisik, menghadapi orang-orang lain, menghadapi sebuah keadaan yang berlangsung seumur hidup kita sebelum kita bertemu dengan Kristus untuk yang kedua kalinya, saudara. Nah, jangan berhenti dan putus asa di bagian ini. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa menjadi orang Kristen itu butuh keberanian. Ya, jadi orang Kristen itu butuh keberanian, apalagi untuk menjalaninya, saudara. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kenapa sih Paulus itu mengatakan kelemahan, kesakitan, duri dalam daging itu justru kemudian menjadi a gift, sebuah hadiah dalam hidup Rasul Paulus. Nah, apa yang kita alami saat kita bisa memahami dan menerima, embracing the difficulties, embracing, memeluk, bukan mengharapkan kesulitan, bukan, tetapi memahami dan menerima, accept duri dalam daging saya dan saudara. Kemungkinan virus dan pandemi ini bisa menjadi duri dalam daging dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, apakah sikap kita menjadi pesimis? Apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang fatalistik begitu, ya udahlah kedaulatan Tuhan, ya udah kehendak Tuhan? Bukan, saudara. Nah, apa yang kita alami saat kita bisa memahami dan menerima duri dalam daging itu lewat tulisan Rasul Paulus, ya, saudara. Siap? Catat. Yang pertama, saudara, di ayat tadi dikatakan Tuhan mengatakan bahwa duri dalam daging itu waktu Paulus minta 3 kali tuh berseru, tolong Tuhan, udah deh selesai, nggak mau ada yang kayak begini lagi. Mungkin hari ini saya dan saudara sedang berdoa untuk hal-hal tertentu. Sampai kapan? Kenapa? Tetapi Alkitab katakan, Tuhan sering bicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara, mari kita baca Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya dan saudara itu sungguh-sungguh merdeka. Merdekanya di dalam siapa, saudara? Dalam Kristus. Pastikan hari ini, kalau engkau belum yakin akan kemerdekaan hidupmu, engkau masih ada di bawah perhambaan hukum dosa, kuk perhambaan dosa, kuk perhambaan untuk kehidupan, kekekalan yang belum jelas, saudara. Engkau perlu dimerdekakan dalam Kristus. Panggil Yesus secara pribadi. Katakan, Tuhan Yesus, masuk di hatiku, jadi Tuhan dan Tuhan Juru Selamat dalam hidupku. Dimanapun engkau ada, Tuhan Yesus sifatnya pribadi, dia akan masuk dalam kehidupanmu. Dan Galatia 5 ayat 1 menjadi bagianmu, bahwa saya dan saudara dalam Kristus sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan saya dan saudara? Kristus. Amin, saudara. Karena itu berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Kuk perhambaan ini hal-hal yang menekan, menyulitkan, yang bukan dari Tuhan. Nah, saudara, kata cukuplah kasih karuniaku bagimu membawa sebuah catatan perenungan yang kita akan baca di depan. Anugerah, grace, gift itu, saudara, apa itu? Kebaikan yang luar biasa yang saya tidak layak terima, tetapi Allah memberikan itu melalui Yesus Kristus. Tahukah saudara bahwa saya dan saudara hidup di bawah anugerah, bukan di bawah kuk perhambaan? Di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. 2, 3, di dalam Kristus. Karena salibnya kita hidup di bawah anugerah. Anugerah adalah kebaikan yang saya dan saudara itu gak layak terima, tapi itu diberikan lewat Yesus Kristus. Yang kedua, apa berkat di balik duri dalam daging itu, saudara? Nanti kita akan belajar. Nah, di El Moody itu mengatakan anugerah itu seperti ini, saudara. Anugerah adalah kebaikan yang tidak layak kita terima. Anugerah adalah pemberian Tuhan kepada seseorang di saat orang tersebut melihat dia tidak layak terima kebaikan Tuhan. Tahukah saudara, anugerah itu selalu terjadi pada orang yang rendah hati, yang humble, dan merasa tidak layak untuk terima kebaikan Tuhan. Selama kita merasa mampu dan kuat, atau kita menyalahkan situasi, kondisi, maka kita sedang menghalangi anugerah Tuhan bekerja. Saya teringat ada satu kisah tentang Naaman. Waktu dia mengatakan, suruh media datang, kok ngapain suruh-suruh saya mandi di sungai kotor lagi? Hamba Tuhan suruh datang dong, suruh kontak saya dong.
menghadapi hamba atau budak dari Naaman, membawa Naaman kepada satu keadaan kerendahan hati. Dan Naaman merendahkan hatinya dan humble. Apa yang terjadi setelah dia mencelupkan diri ke sungai Yordan dan mujizat terjadi. Anugerah selalu terjadi kepada orang-orang, saya dan saudara, yang merendahkan hati, baik di hadapan Tuhan maupun kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk memulihkan hidupmu, menjadi saluran berkat untuk memulihkan hidupmu. Nah saudara, yang kedua, apa berkat atau apa yang terjadi waktu kita bisa menerima, kita menjalani duri dalam daging, embracing the difficulties itu, apa yang terjadi? Dikatakan di ayat tadi, bukannya cukup kasih karunia, tapi Tuhan ngomong gini, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Aneh ya saudara, dunia mengajarkan kelemahan adalah kekalahan. Tetapi Injil salib, Injil Kristus mengajarkan bahwa justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan bukan hanya bekerja loh saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Katakan sama-sama, kuasa Tuhan, yes, menjadi sempurna di dalam kelemahanku. Amin saudara. Nah saya ada satu catatan quote di atas. Jika saya melihat, mampukah saudara melihat ukuran berkat yang akan datang, maka saya akan mengerti hebatnya perjuangan yang harus saya hadapi. Peperangan besar, kemenangan besar, kesulitan besar, anugerah besar, kesakitan besar, mujizat besar terjadi. Yang percaya katakan amin saudara. Yang ketiga saudara, apa berkat dari saat kita menerima, accept kesulitan, duri dalam daging, sehingga kita mengalami kemerdekaan di dalam kesulitan itu saudara. Yang ketiga di ayat tadi, yang pertama kasih karunia yang cukup saudara, kemudian justru dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Yang ketiga dikatakan begini, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam terjemahan lain dikatakan hal yang bagus dan sangat powerful, that the power of Christ might tabernacle over me. Dikatakan dalam kelemahan itu justru kuasa Kristus berkemah dalam hidup saya dan saudara. Saudara, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, dimanapun kau ada, tahukah lewat rasa sakit kelemahan, Kristus berkemah dalam hidupmu. Mau nangis rasanya mengatakan ini, saudara. Saya tahu ada orang-orang yang sedang dijamah Tuhan saat ini. Iblis mereka-rekakan hal yang buruk, tapi Tuhan membawa itu untuk kebaikan, untuk kemuliaan yang besar. That the power of Christ might tabernacle over me. Kita kecil, tapi sinar kemuliaan Tuhan itu membuat kita besar dalam menghadapi hidup dan tantangan duri dalam daging, saudara. Saya mau katakan seperti ini, justru di dalam kondisi lemah dan sulit, kuasa Kristus tinggal berkemah dalam saya. Mari katakan kalimat ini sama-sama, mungkin dengan keluargamu, sama-sama dengan serius sampai telingamu dengar. 2, 3. Justru di dalam kondisi lemah dan sulit, kuasa Kristus tinggal berkemah dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi saudara? Kita justru menjadi apa saudara dalam kelemahan, dalam duri dalam daging yang kita harus jalani. Yang pertama, kita justru menjadi alat yang luar biasa. Katakan buat kiri kanan di keluargamu atau dengan siapa saudara, kalau saudara ibadah sendirian, tepuk dirimu sendiri. Katakan, justru menjadi alat, yang pertama menjadi alat yang luar biasa di tangan Tuhan. Yang kedua, justru kita mampu melakukan pelayanan yang luar biasa bagi Tuhan, seperti contoh-contoh dari ke-12 rasul maupun Rasul Paulus yang tadi saya katakan data-data di depan. Yang ketiga, justru memiliki kehidupan yang membawa dampak besar bagi orang lain. Dunia mengajar kalau engkau keren, engkau hebat, itu penting, itu bagus. Tetapi dalam Kristus, dalam Injil salib saudara, justru dalam kelemahan, kesulitan, sakit, luka yang kau hadapi, tapi engkau menyerahkan hidupmu ke dalam tangan Kristus, itu akan membawa dampak besar kepada orang lain. Bukankah tokoh-tokoh besar di dunia ini, sebagian besar mereka adalah orang-orang penuh luka, penuh kesulitan, dan mereka conquering, mereka mengalahkan setiap kesulitan itu di dalam Tuhan. Saudara, waktu saya mempersiapkan rekaman, mempersiapkan khotbah hari ini, saudara, maka kita sedang bersuka cita karena ada ganda putri dari Indonesia menang medali emas. Berapa banyak saudara ikut nangis di depan
laptop atau TV saudara nonton. Saya seperti itu, saudara, kita jadi drakor semuanya ya. Tahukah saudara, saya nggak akan lama banyak bicara soal itu. Tahukah saudara bahwa mereka berdua, Gracia dan Apriani, mereka adalah orang-orang yang menaklukkan difficulties. Mereka adalah embracing the difficulties. Ada duri dalam daging atas kehidupan mereka taklukkan bersama Tuhan dan lewat perjuangan tentunya, bukan hanya berharap, cuman beriman, enggak. Saudara, dalam tulisan-tulisan dikatakan, dan juga saya baca, ya, saya cari foto saya dengan Gracia Poli. Satu kali dia pernah hadir dalam ibadah di gereja kami. Gracia sejak kecil ditinggalkan oleh ayahnya dan ibunya, melihat potensi itu, berkorban banyak hal membawa Gracia ke ibu kota. Mereka berdua ini bukan orang-orang dari kota besar. Bahkan Apriani dengan logat Mangkasara, begitu saudara, yang medok orang Sulawesi, ya, mengalami masa-masa sulit dan mereka menaklukkannya. Saya akan tutup dengan ilustrasi seorang misioneri, yaitu William Carey. Dia seorang misioneri dari Inggris. Dia berkorban bagi India, meninggalkan kenyamanan hidupnya di Inggris. Dan saudara, dalam pelayanannya di India, waktu itu saudara, anaknya mati karena kena disentri. Waktu itu belum bisa ada obat. Dan karena kejadian itu, istrinya mengalami mental breakdown, nervous breakdown, dan sampai istrinya meninggal itu tidak sembuh, saudara. Itu yang William Carey hadapi di dalam pelayanannya. Berbagai penderitaan dan kesulitan, dan hasilnya apa, saudara? Tuhan bekerja di India. Mari kita baca ulang ayat kita di Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya, kata kita ganti saya, saudara ya, 2, 3. Supaya saya sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan saya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apapun yang sedang kau hadapi, mari baca kata-kata quote yang sangat terkenal dari Bapak Misi, salah satu Bapak Misi, yaitu William Carey. Belajar untuk apa? Expect great things from God, attempt great things for God. Mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan, tapi bukan hanya menyerah, pasrah, tetapi juga bukan hanya mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan, tetapi juga mencoba hal-hal besar bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, hari ini saya tidak tahu kondisi saudara secara pribadi. Saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, khususnya juga para pelayan Tuhan. Expect great things from God. Harapkan hal-hal besar di tengah-tengah kesulitan dalam pelayananmu. Mari bekerja mencoba hal-hal besar bagi Tuhan. Bagi para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sedang terus berjuang, bahkan setia dalam pelayanan, jangan izinkan tuduhan iblis melemahkan hidupmu. Kalau engkau ada yang sakit, engkau mengalami kehilangan orang-orang yang engkau kasihi, expect great things from God. Duri dalam daging mendatangkan kasih karunia yang besar. Justru kuasa Tuhan berkemah atas hidup saya dan saudara. Dan saudara, justru di dalam kelemahan kita kuat di dalam Tuhan. Mari tundukkan kepala. Hambamu sudah berhenti bekerja memberitakan firman-Mu, tapi Roh Kudus tidak akan berhenti bekerja. Tuhan, saat ini lewat firman Tuhan kami percaya ada mujizat, ada kekuatan dikerjakan Tuhan di setiap rumah-rumah, di setiap tempat, di setiap ruangan hati orang-orang yang beribadah bersama-sama kami. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu menghiburkan, mengangkat, lift up, membawa kami kepada kuasa Kristus yang berkemah dalam diri kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Mari saudara, kita bukan lagi berdoa untuk kepentingan saya dan saudara secara pribadi. Di bulan kemerdekaan ini kami mengangkat tangan supaya ada kemerdekaan lewat kesulitan besar dalam bangsa kami. Tuhan, justru di dalam kelemahan, justru di mana kebejatan, di mana hal-hal buruk terjadi seperti Niniwe, Tuhan, kasih karunia-Mu bekerja dengan hebat. Jadikan kami gereja-Mu jangan seperti Yunus, tapi jadikan kami seperti Paulus bagi bangsa kami, Tuhan. Membawa berita keselamatan, membawa kabar baik, komitmen membangun gereja, rumah Tuhan di mana kami ditempatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengangkat tangan kami atas bangsa ini, melepaskan berkat atas bangsa ini. Biar bangsa ini diangkat, dimuliakan, dan nama Yesus ditinggikan. Berkati presiden, menteri, dan semua
semua orang jajaran pemerintahan sampai ke pemerintahan daerah, supaya Tuhan menolong. Ada kebangkitan, kemerdekaan di dalam kedisiplinan, kebangkitan kemerdekaan dalam takut akan Tuhan, kebangkitan dalam kemerdekaan ekonomi Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan akan dipermuliakan atas bangsa ini. Sembuhkan yang sakit saat ini Tuhan. Bebaskan mereka yang sedang ragu-ragu, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedih, kehilangan orang-orang mereka kasih, bahkan mereka sedang berjuang untuk kesehatan mereka. Dimanapun mereka ada, hamba-Mu melepaskan kuasa mujizat di dalam Kristus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa tercurah atas hidupmu. Tuhan menyinari wajahnya, menghadapkan wajahnya atas dirimu. Kehidupan yang manis, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi berkat dimanapun kau ada, jadi jawaban dimanapun kau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.